Hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi, Ibu Ida Farida, dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 12. Oke anak-anakku, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada hari akhir. Kalian sudah tahu ya definisi iman itu apa? Al-imanu huwa tasdiqu bil qalbi wa qawlu bil lisani wa amalu bil arkan. Ya, iman adalah membenarkan dengan sepenuh hati dan senantiasa diucapkan dengan lisan dan dibuktikan, diamalkan dengan perbuatan. Oke anak-anakku, pada kesempatan ini saya akan mengajak diri saya sendiri dan kalian semua bagaimana sih menerapkan iman kepada hari akhir dalam setiap perbuatan kita dalam sehari-hari, gitu ya. Oke, pada kesempatan hari ini, gitu ya, saya akan mengajak kita untuk menelisik kembali bagaimana sih perjalanan kehidupan kita, gitu, alur hidup kita. Oke, sebuah keniscayaan manusia dilahirkan, oke ya, tidak langsung tua, dari bayi dulu, kemudian anak-anak, kemudian menjadi dewasa, kemudian menjadi tua gitu. Kemudian ada yang menunggu sampai tua, dia meninggal dunia, ada yang nggak sampai menunggu tua, masih remaja bahkan gitu ya, atau bahkan anak-anak sudah meninggal dunia. Oke, kemudian masuk ke alam kubur. Setelah alam kubur dia masuk ke alam barzah. Gitu. Setelah alam barzah, setelah Allah menentukan datangnya hari akhir, disinilah yang akan kita bahas. Oke. Hari akhir itu, atau yang disebut juga hari kiamat, adalah suatu peristiwa luar biasa yang pasti akan terjadi di mana seluruh makhluk termasuk manusia yang pernah hidup di muka bumi akan dimatikan. Kemudian hidup lagi, dihidupkan kembali, dibangkitkan gitu ya, untuk mendapatkan perhitungan dan pembalasan atas segala amal yang pernah dilakukan selama hidup di dunia. Gitu. Inna sa'ata atiyatun akadu fiha litujza kullu nafsin bima tas'a, kata Allah dalam Al-Quran surat Toha ayat 15 anak-anakku, bahwa hari kiamat itu pasti datang, tidak boleh diragukan dan tidak bisa diragukan. Ini bukan upaya Allah untuk menakut-nakuti kita doang, gitu, sama sekali tidak. Atau ini sebuah cerita imajinatif, sama sekali tidak. Tapi itu pasti datangnya. Kata Allah, aku akan merahasiakan agar tiap-tiap dari kalian itu, gitu ya, mengusahakan dan akan dibalas atas usahanya kalian di dunia. Kata Allah begitu. Nah, ini kenapa hari kiamat hanya Allah yang tahu datangnya, tapi pasti terjadi, gitu ya. Dan sengaja Allah merahasiakan ini. Anak-anakku, hari kiamat kita tahu ada dua, gitu ya, hari kiamat sugro dan kubro. Hari kiamat sugro atau kiamat kecil itu ditandai dengan bencana alam, kemudian kematian seseorang, gitu ya. Bencana alam bisa tsunami, gitu, bisa berupa wabah, gitu ya, bisa seperti sekarang ini wabah corona, gitu. Kemudian bencana alam seperti gunung berapi, gitu, dan lain sebagainya. Adapun kiamat kubro atau kiamat besar itu merupakan peristiwa besar hancurnya alam semesta ini beserta isinya. Gitu, sebagai awal dimulainya kehidupan yang kekal, kehidupan akhirat, karena di dunia ini hanya sementara kita ya. Gitu. Nah, gambaran kiamat kubro banyak dijelaskan dalam Al-Quran gitu. Pada hari itu manusia seperti anak-anak yang bertebaran. Gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan gitu. Kalau ahli geologi mengatakan gitu bahwa suatu saat gaya gravitasi bumi itu pun akan mengendor, dan ketika mengendor itu terjadilah tabrakan antar planet. Kita bisa membayangkan kalau bumi sudah ditabrak oleh bulan, bumi ditabrak oleh matahari, naudzubillahi min dzalik gitu ya. Nah, tuh berarti seperti aneh-aneh yang bertebaran, betul itu manusia. Kemudian langit pun jadi pecah belah, surat Al-Muzammil, dan ditiupkan sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi,
kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah gitu. Sangkakala ditiup sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing yaumul ba'as, ketika dibangkitkan dari kubur itu ya. Nah, siapa yang meniup sangkakala anak-anakku? Malaikat Israfil. Oke. Nah, kemudian banyak di dalam Al-Quran disebutkan nama-nama lain hari kiamat gitu ya. Kita tahu ada yaumul kiamah, itu sendiri itu apa? Koma, dari kata koma gitu. Koma yakumu. Oke, ditegakkan, tegak gitu. Tegak apanya? Tegaknya sebuah kebenaran. Di hari itu tegaknya sebuah keadilan yang hakiki. Oke. Kemudian yaumul akhir, yaumul fasal, yaumul fatah, hari pengadilan, yaum sa'ah, yaumuddin gitu, yaumul hisab, hari perhitungan, kemudian yaumul zalzalah, hari guncangnya gitu bumi dan seisinya. Oke. Dan banyak sekali nama-nama hari kiamat di dalam Al-Quran. Kemudian sekarang tanda-tanda kiamat sugro itu apa? Sehingga datangnya bencana alam dan kematian berupa melimpahnya harta benda, tanda-tandanya itu sekarang sudah banyak enggan menerima sedekah, munculnya orang-orang yang mengaku nabi, banyak juga kurangnya sifat amanah, banyak pejabat yang zalim, perzinahan gitu ya, kemudian minuman keras, waduh sekarang sudah banyak sekali, memperindah masjid tanpa memakmurkannya, kemudian berlomba-lomba mendirikan bangunan, banyaknya pembunuhan, banyaknya kemusyrikan, sadisme merajalela, orang tua berlagak seperti anak muda, naudzubillah min dzalik, merajalelanya riba dan sifat kikir gitu, dan lain sebagainya. Kemudian tanda-tanda kiamat kubro, kiamat besar gitu ya. Ada dabbatul ard, binatang ajaib yang dapat berbicara. Kemudian turunnya Imam Mahdi, ini disebutkan dalam hadis gitu ya, tanda-tanda ini. Dajjal, kemudian turunnya Isa Al-Masih, datangnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari arah barat, kemudian lenyapnya Al-Quran dan mushaf di hati manusia gitu. Kemudian rusaknya Ka'bah di kota Mekah, ada duhon atau kabut selama 40 hari, detik-detik datangnya hari kiamat itu. Kemudian nih disebutkan dalam hadis apa yang saya sebutkan tadi. Oke anak-anakku, inilah proses dunia sampai ke surga atau ke neraka besok. Dari dunia ada kiamat gitu ya, hari kiamat, kemudian di situ ada yaumul ba'as, hari dibangkitkan dari kubur kita. Kemudian setelah itu kita digiring ke padang mahsyar, dari padang mahsyar kemudian dihisab atau dihitung. Kemudian setelah dihitung, kita masuk pada penimbangan amal. Dari situlah akan terlihat itu amal kita bisa memasukkan kita ke surga atau ke neraka. Bagi yang beramal baik sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, dimasukkan dalam surga. Bagi yang beramal buruk, dimasukkan dalam neraka. Oke anak-anakku, nah tingkatan-tingkatan surga sekarang. Ada surga Darussalam, gitu. Surga Firdaus, oke, yang pertama, tingkatan surga, gitu ya. Nah, surga ini terbuat dari perak, gitu ya. Untuk siapa ini, gitu? Untuk yang berjuang di jalan Allah, para nabi dan rasul, dan para pewaris nabi dan rasul, para ulama yang berjuang di jalan Allah, oke. Kemudian surga Darussalam. Untuk siapa ini? Untuk mereka yang suka melakukan sholat, gitu. Oke. Kemudian surga Al-Ma'wa. Untuk siapa ini? Untuk mereka yang menunaikan zakat dan infak. Surga Al-Khuldi. Untuk mereka yang berbuat baik, menyuruh kebaikan dan mencegah kepada yang mungkar. Surga An-Naim. Untuk mereka yang tidak memperbudak hawa nafsu. Oke. Surga Darul Muqamah. Untuk mereka yang melakukan ibadah haji dan umrah tapi hanya karena Allah, bukan untuk titel atau untuk prestis belaka. Kemudian surga Al-Aden
Untuk siapa ini? Untuk mereka yang menjamkan mata dari yang haram dan selalu melaksanakan kebaikan. Oke, gambaran surga. Jadi luar biasa gitu ya. Itulah macam-macam surga dan peruntukannya. Ya anak-anakku, semoga kita semua dimudahkan untuk masuk surga. Sekarang gambaran neraka itu bagaimana sih? Yang untuk orang ingkar dan orang durhaka, untuk orang maksiat, ma'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak dimasukkan dalam neraka. Ada neraka jahim, jahanam. Nah nih, gitu. Jadi seburuk-buruk tempat menetap kediaman itu neraka. Nah, neraka itu contohnya ini ya, neraka hawiyah itu untuk orang munafik gitu. Untuk orang kafir, kemudian neraka jahim untuk orang yang berturutkan hawa nafsunya, dan bagi orang yang melampaui batas, bagi orang yang musyrik, menyekutukan Allah dan lainnya. Neraka sakor untuk orang yang bakhil dan orang yang tidak pernah melakukan sholat. Neraka jahanam untuk siapa? Untuk iblis dan pengikutnya. Nah itu pengikut iblis, ilmu kekebalan gitu ya, yang suka itu, na'udzubillah. Kemudian neraka hutomah untuk orang yang suka mengadu domba. Neraka syair untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani gitu, dan orang yang suka membohongi ayat Allah. Neraka wel untuk orang yang melalaikan dan meninggalkan sholat dan melakukan dosa besar. Allah mempersilahkan kita memilih mana, surga dan neraka, bebas gitu ya. Kalau pengen masuk surga, ya ikuti perintah Allah. Masuk neraka, ya sahkan maksiat sepuas kamu gitu. Itulah anak-anakku ya. Jadi apa fungsi kita iman kepada hari akhir gitu ya, agar kita sebagai seorang bisa meyakini masih ada kehidupan setelah ini yang abadi, karena di dunia ini hanyalah sementara. Kemudian menjadikan manusia lebih bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan, membuat kita hati-hati dalam melakukan sesuatu karena harus kita pertanggungjawabkan, disiplin gitu ya dengan perintah Allah, kemudian mendorong kita untuk senantiasa memperbanyak amal saleh. Itu anak-anakku, fungsi kita mempelajari iman kepada hari akhir. Akhirnya alhamdulillah materi gitu ya, pembahasan ini sudah kita selesaikan gitu. Selanjutnya silahkan Anda membuka Google Classroom, akan tugasnya ada di sana. Silahkan Anda kirim kembali jawaban tugas Anda di Google Classroom. Semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat untuk diri saya sendiri maupun untuk kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.